Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jika reaksi sudah ada dalam kesetimbangan, apakah reaksi itu akan terus seperti itu? Bisakah kesetimbangan itu diganggu? Henry Louis Cutler mempunyai teori bahwa bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Caranya bisa bergeser ke kiri, yaitu ke arah reaktan, atau geser ke kanan, yaitu arah produk. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Yang pertama, konsentrasi. Jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Misalnya, pada reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Jika N2 atau H2 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 atau ke arah produk. Sebaliknya, jika NH3 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah N2 atau H2 atau ke arah reaktan. Jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Misalnya, N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Jika N2 atau H2 kita kurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah N2 dan H2 atau ke arah kiri. Sebaliknya, jika NH3 dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 atau ke arah kanan. Dapat kita simpulkan bahwa jika konsentrasi reaksi dinaikkan atau konsentrasi produk diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah produk. Dan jika konsentrasi reaksi diturunkan atau konsentrasi produk dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke arah reaksi. Yang kedua, temperatur atau suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap panas atau endoterm. Ciri reaksi ini adalah harga delta H-nya positif. Dan jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepas panas atau eksoterm. Ciri reaksi ini adalah harga delta H-nya negatif. Contoh, N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 dengan delta H min 90 kJ. Pada reaksi pembentukan NH3 adalah eksoterm karena delta H-nya negatif. Kebalikan dari reaksi eksoterm adalah endoterm. Jika reaksi pembentukan NH3 adalah eksoterm, maka reaksi N2 dan H2 adalah endoterm. Maka jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah N2 dan H2 karena mereka endoterm. Kesimpulannya, pada saat suhu naik, kesetimbangan bergeser ke arah yang menyerap kalor atau reaksi endoterm dan nilai Kc bertambah. Dan pada saat suhu turun, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi yang melepas kalor atau reaksi eksoterm dan nilai Kc berkurang. Ketiga, tekanan dan volume. Perubahan tekanan hanya berlaku pada sistem kesetimbangan yang melibatkan gas dan tidak berlaku pada zat padat dan zat cair. Pada suhu tetap, volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Contoh, reaksi nitrogen dan hidrogen membentuk amonia,
Di sini persamaan reaksinya N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Jika tekanan diperkecil atau volumenya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih besar. Kita hitung koefisien reaksinya. Jumlah koefisien reaksi di sebelah kiri, N2-nya 1, H2-nya 3. Maka jumlah koefisien reaksi di sebelah kiri adalah 4. Sedangkan koefisien reaksi di sebelah kanan, di situ 2NH3, maka jumlah koefisiennya adalah 2. Koefisien reaksi kiri 4, koefisien reaksi kanan 2, atau koefisien reaksi sebelah kiri lebih besar daripada koefisien reaksi sebelah kanan. Maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Dan sebaliknya, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergesernya ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil atau ke arah kanan. Kesimpulannya, tekanan diperbesar atau volumenya diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi lebih kecil. Tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang besar. Pergeseran kesetimbangan tidak terjadi pada sistem kesetimbangan dengan jumlah koefisien reaksi sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Yang keempat, katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi dan mempercepat tercapainya reaksi kesetimbangan. Katalis mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi yang diperlukan agar reaksi berlangsung. Zat yang berperan sebagai katalis disebut dengan katalisator. Contoh katalis adalah vanadium pentaoksida atau rumus kimianya P2O5 pada reaksi 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Fungsi katalisator dalam reaksi kesetimbangan adalah mempercepat tercapainya reaksi kesetimbangan namun tidak mempengaruhi reaksi. Atau dapat dikatakan bahwa katalis hanya untuk mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Penggunaan katalis tidak mempengaruhi baik letak kesetimbangan maupun harga tetapan kesetimbangan atau KC tetap. Demikianlah pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.